dari 4B Ilmu Komunikasi dengan NIM 210.315 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belajar public speaking sebagai komunikasi yang efektif. Beberapa waktu yang lalu, video dialog Presiden Joko Widodo dan siswa sekolah dasar anak yatim dalam acara pagelaran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disingkat dengan RNPK tahun 2017 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi viral. Pada saat itu, dalam pidatonya, Presiden mengangkat tema tentang kemaritiman. Presiden secara spontan meminta seorang siswa anak kelas SD menyebutkan nama-nama ikan. Dengan terbata-bata, siswa tersebut mengucapkan beberapa nama ikan dengan pengejaan yang salah. Kejadian tersebut mengundang tawa para hadirin. Video dialog berhadiah sepeda itu juga tersebar luas di dunia maya atau di internet. Banyak netizen yang menghakimi dan sekaligus bersimpati terhadap siswa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul Latihan Public Speaking sebagai komunikasi yang efektif dimulai dengan menceritakan dongeng tentang semut dan kepompong. Kisah semut dan kepompong ini memiliki nilai moral, bahwa kesombongan tidak mendatangkan kebaikan. Bila seseorang memiliki kelebihan, maka kelebihan tersebut harus disyukuri. Kelebihan yang diberikan tidak digunakan untuk menghina, merendahkan orang lain yang tidak memilikinya. Tuhan telah memberikan kelebihan kepada kita setiap masing-masing makhluk hidup. Dongeng tersebut pun juga mengajarkan pendengarannya untuk membalas kejahatan tidak dengan kejahatan melainkan dengan kebaikan. Setelah dongeng, peserta dengan antusias menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng tersebut. Hal ini tersebut dilakukan untuk membuktikan sebagaimana konsentrasi dan fokus dari anak-anak ketika mendengarkan dongeng. Hal ini terbukti dari kemampuan anak-anak menjawab setiap pertanyaan dari panitianya. Peserta yang ingin bertanya, selain mengangkat tangan, mereka juga diminta untuk maju ke depan. Ini dimaksudkan agar mereka terlatih dan berani berbicara di depan umum. Peserta yang tidak terlatih berbicara di depan umum biasanya merasa gugup dan grogi. Rasa gugup tersebut yang membuat suara seseorang menjadi lemah dan gagap. Panitia meminta peserta untuk menceritakan kembali dongeng di hadapan teman-temannya. Peserta berani maju dan menceritakan kembali dongeng semut dan kepompong dengan lengkap dan benar. Kegiatan menceritakan kembali yang dilakukan oleh peserta tersebut juga sebagai salah satu cara untuk melatih kepercayaan diri dan keberanian berbicara di depan umum. Video yang tersebar di dunia maya tersebut menurut saya akan membawa dampak negatif kepada anak-anak. Anak-anak rentan mengalami pembullying. Pembullying adalah tindakan kasar yang dilakukan berulang kali oleh satu orang maupun kelompok terhadap orang lain. Perilaku menjadi pola dan berulang, bisa dalam bentuk penganiayaan fisik maupun verbal. Bergosip membuat orang lain sebagai lelucon, mengkritik, mempermalukan mereka di depan umum merupakan perilaku pembullying. Berbicara untuk meningkatkan kualitas eksistensi, bentuk sekadar berbicara tetapi berbicara yang menarik, bernilai, berinformasi, menghibur, dan mempengaruhi. Atas dasar itu, keterampilan berbicara di depan umum perlu dimiliki oleh setiap orang. Public speaking berperan dalam menyampaikan informasi dan teknik komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam berbagai bidang kegiatan. Public speaking tidak hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga bahasa tubuh atau sering disebut dengan nonverbal. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada juga hal yang hanya bisa dijelaskan dengan bahasa tubuh. Untuk itulah penggunaan bahasa tubuh dalam public speaking juga itu sangat penting dan sangat diperlukan. Kelebihan dari jurnal ini, satu adalah mengajarkan kemampuan public speaking yang sebaiknya dikuasai sejak usia dini. Dalam hal ini, sejak anak-anak duduk di bangku sekolah, agar mereka berani berbicara di depan publik, dan anak-anak dibantu oleh pemahaman yang sesuai dengan usianya mereka. Yang kedua, mengajar public speaking dalam bentuk bercerita atau storytelling, berpermainan menggunakan bahasa tubuh. Keberhasilan materi ini dilihat dari kemampuan peserta menceritakan kembali kisah yang sudah disampaikan dan respon antusiasme mereka saat mendengar dan menjawab pertanyaannya. Yang ketiga, melatih mereka agar mengurangi rasa gugup yang akan membuat orang lain merasa grogi dan lemas sejak usia dini.
Kekurangan dari jurnal ini tidak menyikapi dengan baik, salah satunya tidak mengapresiasikan murid tersebut dengan cara menertawakan yang secara langsung dapat melukai dan menyinggung perasaan korban tersebut yang merasa dirinya merasa dibullying karena tertawaan itu tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you guys.